Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, muatan pelajaran Bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Sebelum belajar, kalian sebaiknya berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Jangan lupa siapkan alat tulis, buku catatan, buku latihan, dan buku tema 6.3 kalian ya. Sekarang kalian buka buku halaman 2 dan 3. Di sana ada teks tentang perjalanan listrik. Bisa kalian jeda dulu video ini untuk membaca teks perjalanan listriknya ya. Bagaimana anak-anak? Sudah membacanya? Teks yang kalian baca ini adalah salah satu contoh teks eksplanasi. Ada yang tahu teks eksplanasi itu apa? Ya, ini Ibu jelaskan ya. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Nah, apa sih ciri-ciri teks eksplanasi? Yang pertama, teks eksplanasi itu memuat informasi berdasarkan fakta atau kejadian yang nyata atau faktual. Nah, yang kedua, teks eksplanasi ini berisi informasi yang bersifat keilmuan. Sudah jelas ya dari teks tadi, ini tentang keilmuan. Dan yang ketiga, menjelaskan proses terjadinya fenomena alam atau sosial. Nah, di dalam teks eksplanasi itu memiliki struktur teks eksplanasi. Yang pertama, ada pembukaan yang memuat pernyataan umum. Yang kedua, ada isi atau disebut dengan deretan penjelasnya. Yang ketiga, kesimpulan atau penutup. Yang pertama, pembukaan atau pernyataan umum. Nah, paragraf pembuka ini berisi informasi singkat mengenai topik permasalahan yang akan dibahas dalam teks secara keseluruhan. Yang kedua ada isi. Bagian isi atau inti dari teks eksplanasi yang berisi uraian atau penjelasan lebih rinci mengenai proses dari peristiwa atau kejadian yang dijelaskan pada bagian pernyataan umum. Jadi di isi ini adalah penjelasan dari pembukaan tadi. Yang ketiga ada kesimpulan atau penutup. Nah, kesimpulan ini terdapat di akhir teks dan berisi pendapat singkat penulis mengenai topik dan informasi yang dijelaskan pada bagian pernyataan umum serta deretan penjelas sebelumnya. Oke, sekarang kita identifikasi teks eksplanasi yang ada di halaman 2 dan 3 yang berjudul Perjalanan Listrik. Nah, di video Ibu tampilkan pernyataan umum atau pembukaan. Nah, ada di paragraf 1 dan paragraf kedua. Ibu bacakan ya. Listrik merupakan penemuan yang telah mempermudah kehidupan manusia. Nikola Tesla, ini ada di gambar Nikola Tesla, seorang ilmuwan berkebangsaan Yugoslavia yang menemukan sistem pembangkit listrik pada tahun 1895. Nikola pada masa kecilnya memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang berbagai hal. Nikola memiliki minat yang besar terhadap matematika dan fisika. Ia pernah menjalani kerjasama bersama Thomas Alva Edison dalam merancang 24 jenis dinamo. Setelah Michael Faraday menemukan energi listrik, Nikola terpacu mengembangkan penemuan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air atau biasa kita sebut PLTA pertama di dunia. PLTA tersebut memanfaatkan air terjun Niagara di Amerika. Maka sejak itu listrik pun menerangi dunia hingga sekarang. Begitu banyak manfaat listrik bagi kehidupan kita.
Listrik membuat kita dapat menonton televisi, mendengarkan radio, menyalakan lampu, dan lain-lain. Kita tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita apabila tidak ada listrik. Lalu, bagaimana listrik dapat sampai ke rumah kita? Dari mana asalnya serta bagaimana rute perjalanannya hingga sampai ke rumah kita? Nah, jelaskan anak-anak yang Ibu bacakan tadi. Paragraf pertama dan paragraf kedua itu berisi informasi singkat mengenai topik permasalahan yang akan dibahas dalam teks secara keseluruhan. Jadi ini merupakan pengantarnya terlebih dahulu. Lalu kita bahas deretan penjelas atau isinya. Gambar di samping merupakan sumber energi yang mampu menghasilkan energi listrik pada pembangkit tenaga listrik. Pada pembangkit listrik terjadi proses perubahan energi menjadi energi listrik. Turbin dan generator merupakan komponen utama dalam beberapa jenis pembangkit listrik. Contohnya di PLTA. Energi listrik mengalir melalui saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Listrik dialirkan ke gardu induk. Setelah itu, energi listrik dialirkan ke rumah-rumah dan industri melalui jaringan kabel-kabel distribusi. Kita dapat memanfaatkan listrik untuk kebutuhan sehari-hari dengan menghubungkannya ke peralatan elektronik. Salah satunya, lampu untuk memberikan penerangan pada malam hari. Arus listrik yang diterima di rumah kita disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Di gambar sudah jelas ya, ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dapat digunakan untuk menyambungkan dua atau lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Apabila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara sejajar dan rangkaian paralel disusun secara berderet. Nah, di gambar sudah jelas, yang A ada rangkaian seri, dia sejajar, dan yang B ada rangkaian paralel yang disusun secara berderet atau bercabang. Di gambar C ada rangkaian campuran. Nah, ini gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ada yang bercabang dan berderet. Yang atasnya itu rangkaian seri dan yang 3 bersusun ke bawah itu disebut dengan rangkaian paralel. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Nah, rangkaian yang disusun secara seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut menjadikan lampu senter menyala lebih terang, namun baterainya cepat habis, karena dia disusun secara seri. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Kalau kita di rumah itu memakai rangkaian paralel, karena dia bercabang-cabang. Nah, teks yang Ibu bacakan tadi merupakan deretan penjelas atau isinya. Nah, deretan penjelas ini adalah inti dari teks eksplanasi yang berisi uraian atau penjelasan lebih rinci mengenai proses dari peristiwa atau kejadian yang dijelaskan pada teks perjalanan listrik tadi. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Biasanya kesimpulan ini terdapat pada akhir teks. Kalian lihat di halaman 3, listrik menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Tanpa listrik, aktivitas tertentu tidak dapat dilakukan dalam aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, kita juga harus lebih bijaksana dalam menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan yang bijak dapat menghemat energi listrik sehingga tidak terjadi efisiensi. Teks yang Ibu bacakan tadi merupakan kesimpulan atau penutup karena dia berada di akhir teks dan berisi pendapat singkat penulis mengenai topik dan informasi yang dijelaskan. Di sana ada pendapat dari penulis tentang pesan bahwa kita harus menghemat energi agar tidak terjadi efisiensi.
Baiklah anak-anak, cukup jelas ya tentang teks eksplanasi dan teks perjalanan listrik yang Ibu jelaskan tadi. Baiklah anak-anak, sekarang buka buku kalian halaman 5. Amati komponen-komponen yang terdapat pada senter. Nah, ini gambar 1, 2, dan 3 ini merupakan komponen-komponen penting yang terdapat pada senter. Sekarang kita bahas bersama gambar 1, 2, dan 3. Kemudian jangan lupa kalian catat di tabel komponen-komponen beserta fungsinya yang ada di halaman 5. Baiklah, gambar pertama itu ada yang tahu apa namanya? Iya, itu adalah lampu LED. Tulis nomor 1. Nama komponennya lampu LED, fungsinya sebagai penerang. Gambar yang kedua udah familiar sekali ya. Ini adalah baterai. Apa fungsi baterai? Sebagai sumber energi, atau biasa kalau kita menyebutnya energi yang terkandung di dalam baterai itu energi kimia. Dan gambar yang ketiga ada kabel. Apa fungsi kabel ini? Iya, sebagai penyambung, sebagai pengantar arus listrik. Jadi, kabel ini menghubungkan antara baterai dan lampu LED. Nah, itulah komponen-komponen yang terdapat pada senter. Senter ini merupakan penemuan baru yang membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Kalau zaman dulu dia masih pakai lampu serongkeng, atau masih pakai lilin, sekarang sudah ada senter. Kalau mati lampu atau berada di luar ruangan, bisa dimanfaatkan senter. Sekarang Ibu akan menjelaskan penemuan baru membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang meliputi perilaku, sikap, nilai, dan tata kehidupan masyarakat. Perubahan sosial budaya biasanya terjadi dari kehidupan tradisional menuju kehidupan modern. Contoh yang tradisional yang Ibu jelaskan tadi ada lampu serongkeng, lilin, atau obor zaman dahulu. Menuju kehidupan modern contohnya adanya listrik, adanya senter, penemuan-penemuan baru yang membawa perubahan. Salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial adalah adanya penemuan baru di masyarakat. Penemuan baru tersebut membawa pengaruh besar terhadap perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Penemuan baru tersebut memudahkan kehidupan manusia. Nah, lebih mudah kan anak-anak? Zaman sekarang sudah ada listrik, sudah ada senter, sudah ada penemuan-penemuan baru. Kalau zaman dahulu itu kalau malam harus menghidupkan lampu serongkeng atau lampu obor. Nah, sebelum ada listrik, manusia melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari dengan cara sederhana atau tradisional. Nah, setelah listrik ditemukan, manusia melakukan kegiatan sehari-hari dengan lebih cepat dan mudah. Misalnya, ibu kalian sekarang sudah bisa ngeblender cabai, kalau dulu itu masih harus ditumbuk. Kalau dahulu sebelum adanya listrik, kita kalau mau bikin kue itu harus dikocok dulu pakai tangan secara manual. Tapi sekarang setelah ada listrik, kita bisa pakai mixer, pakai alat-alat pembuat kue agar lebih praktis. Nah, sekarang kalian buka buku kalian halaman 6, ada gambar lampu yang disilang dan lampu yang tidak disilang. Ini maksudnya saat sebelum ada listrik dan saat sesudah ada listrik. Di video sudah Ibu jelaskan ada 6 poin yang harus kalian catat di kolom yang berwarna ungu. Boleh kalian jeda video ini untuk mencatatnya. Baiklah, sudah dicatat ya 6 poin yang Ibu jelaskan di video tadi. Sekarang kita akan membahas tokoh-tokoh yang membawa perubahan dunia. Yang pertama ada Thomas Alva Edison. Beliau merupakan penemu lampu pijar. Penemuannya mampu mengubah kehidupan sosial di masyarakat.
Lalu ada Alexander Graham Bell. Nah, beliau merupakan penemu telepon. Penemuan dalam bidang komunikasi yang dapat memudahkan manusia berkomunikasi tanpa dibatasi jarak dan waktu. Bisa kalian baca cerita tentang Alexander Graham Bell, sang penemu telepon, di halaman 24. Ini merupakan teks eksplanasi sambil kalian melatih mencari pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup yang ada di dalam teks eksplanasi sang penemu telepon. Lalu ada Wright bersaudara. Orville Wright dan Wilbur Wright merupakan penemu pesawat terbang. Penemuan dalam bidang transportasi dapat memudahkan masyarakat berpergian kemana saja dan kapan saja. Bisa kalian baca penemu pesawat terbang ini pada halaman 37. Ini juga merupakan teks eksplanasi. Bisa kalian cari pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup yang ada di dalam teks pesawat terbang. Demikianlah penjelasan dari Ibu. Tema 3, subtema 1, muatan pelajaran Bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Jangan lupa dicatat penjelasan yang penting. Kalau ada tugas, segera dikumpulkan. Jaga selalu kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.